Oke, baik. Selamat sore. Terima kasih atas kesetiaannya terhadap kursinya masing-masing. Jadi sampai sore ini masih betah gitu ya. Materi saya nggak terlalu berat ya. Jadi intinya saya hanya membawakan ini sebagai introduction karena saat ini banyak sekali produk-produk yang sudah menggunakan yang namanya controller untuk mengakses sebuah access point atau memanage access point. Perkenalkan, nama saya Muti Subiantoro, origin dari Trenggalek saya. Jadi saya kerja di Spektrum Surabaya. Kebetulan saya di Technical Manager di Spektrum. Menggunakan MikroTik mulai tahun 2004 ya. MikroTik Certified. Ini tentang Spektrum, jadi kami adalah reseller wireless dan router equipment. Konsultan MikroTik, kemudian Certified Training Partner, MikroTik Academy juga untuk koordinator, network system integrator. Ya. Itu sedikit tentang kami. Latar belakang dari materi yang saya bawakan ini adalah saya ingin memperkenalkan fitur yang terbaru dari MikroTik. Jadi ini termasuk masih dalam fitur baru, meskipun di alat-alat merek lain mereka sudah mengeluarkan fitur ini sudah lama. Ya. Kalau kita tahu nama access point adalah sebuah titik untuk akses. Jadi dia bisa disebut sebagai konsentrator. Konsentrator di mana semua klien itu nanti interkoneksinya ke titik itu. Nah, di dalam wireless itu ada namanya wireless access point. Kalau kita lihat, kita punya access point yang banyak di atas gedung, di atas tower, di dalam gedung dan sebagainya. Ini adalah satu kesulitan tersendiri buat kita sebagai administrator. Kenapa? Karena kita harus remote satu-satu ya. Kalau misalkan saya mau ganti frekuensi di tempat A misalkan, otomatis saya harus remote satu ke sana. Saya mau ganti SSID di access point misalkan X, saya harus remote access point itu saya ganti gitu. Nah ternyata di MikroTik ini ada satu fitur yang bisa menjembatani supaya kalau kita mau ganti access point, saya nggak perlu lagi remote ke sana. Cukup dengan satu dashboard. Satu dashboard saya bisa memanage banyak access point. Nah ini bedanya kalau saya visualisasikan antara yang controlized dan uncontrolized seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya telur kita taruh begitu aja dalam keranjang gitu ya. Saya mau ngambil telur yang paling bawah susah, jadi saya mesti mengeluarkan dulu telur yang di atas. Tapi dengan controlized, itu saya tata sedemikian rupa. Tentara juga begitu. Tentara abal-abal barisnya acak-acakan gitu ya. Senjatanya juga campuran gitu. Tapi kalau sudah controlized, senjatanya sama, kemampuannya sama, skillnya sama. Saya yakin apa yang mau kita jalankan di mereka juga smooth. Untuk eksekusi sebuah misi pun juga begitu. Sama seperti telur juga begitu. Saya mau ambil telur yang pojok, saya tinggal ambil yang pojok. Saya nggak perlu lagi mengeluarkan telur yang paling atas untuk ngambil yang paling bawah. Ya. Ini idenya seperti itu. Nah, solusinya adalah di dalam itu ada namanya capsman. Jadi capsman ini kalau kita jelaskan lebih lanjut ini adalah controller access point system manager. Jadi sebuah controller yang nanti dipakai untuk mengontrol access point yang ada di dalam sebuah jaringan. Baik itu jaringan yang tempatnya satu network ataupun tidak satu network. Nanti terjadi sentralisasi jaringan wireless. Jadi wireless itu nanti akan tersentralisasi, jadi terpusat ya. Jadi kontrolnya terpusat, tidak diakses satu persatu. Di dalam capsman system itu nanti ada dua komponen. Jadi komponen CAP namanya, atau control access point. Jadi access point yang nanti akan kita kontrol. Yang kedua namanya adalah system manager atau capsman. Sebenarnya seperti itu. Jadi nanti kita istilahkan bahwa access point-nya adalah cap, manager atau kontrolnya adalah capsman. Yang nanti akan kita pakai sebagai istilah selanjutnya. Nah, nanti konfigurasi yang dilakukan adalah akses kontrol seperti setting SSID, frekuensi, kemudian akses list, text power dan sebagainya. Kita atur di controller. Jadi bukan langsung akses ke masing-masing access point. Autentikasi juga bisa kita lakukan lewat controller. Ya, mau dilempar radius atau tidak. Security juga begitu. Kita mau pasang enkripsi, WPA, WEP dan sebagainya, kita langsung pasang dari controller. Jadi tidak satu persatu kita setting manual. Ya. Jadi lebih ringan nanti jadi kalau misalnya kita pakai controller. Nah, kita juga bisa set traffic yang nanti datang dari customer ke internet itu bisa di forward ke capsman, bisa juga nanti di forward ke local access point. Tinggal kita mau setting seperti apa.
Ada dua setting yang bisa kita lakukan lewat Capsman ini. Ya. Jadi traffic dari klien bisa langsung di forward ke Capsman, bisa juga langsung di forward ke lokal access point. Nah, ini gambarannya. Jadi topologinya seperti ini. Saya punya sebuah controller yang berada di satu tempat di bawah ya. Kemudian saya punya beberapa access point yang saya taruh di hotel, ada di apartemen, ada di office, ada di rumah dan sebagainya, ada di tower mungkin, ada di lapangan dan sebagainya. Nah, nanti dengan satu dashboard yang kita manage dari Capsman, kita bisa mengatur semua access point ini tanpa harus meremote satu persatu. Jadi cukup kita lakukan dari dashboardnya. Setting frekuensi, ya. Satu frekuensi untuk semua access point bisa juga. Satu SSID, semuanya pakai SSID yang kembar juga bisa. Ya. Frekuensi juga begitu, nanti kita bisa atur. Selain itu nanti kita juga bisa override settingan yang sudah masuk dalam profile. Jadi kita punya satu profile. Di dalam profile itu nanti kita bisa ubah. Jadi misalkan saya pengen access point X settingnya custom, powernya saya tinggikan, yang lain biar ikut profile yang ada di Capsman. Nah, ini yang nanti bisa kita lakukan. Contohnya seperti ini. Saya punya satu area WiFi, di mana area WiFi ini saya pakai powernya default. Karena saya Power Ranger, saya pakai power segede-gedenya, saya beli semuanya daya 1 watt, ya 1 watt. Otomatis dari power yang 1 watt ini nanti ada kemungkinan akan saling overlap. Artinya bahwa dengan power yang segede ini, interferensi tidak bisa kita hindari. Nah, kita mau supaya power dari access point ini saya turunkan, tapi saya nggak mau setting satu-satu. Nah, saya mau powernya turun. Ya. Nanti ada grup yang sebelah kanan ini powernya lebih gede, ya, lebih gede lagi. Nanti channelnya juga begitu, saya mau atur supaya masing-masing ini bisa kita atur sama frekuensinya, bisa juga kita atur custom satu persatu. Ini implementasinya. Jadi salah satunya adalah seperti ini. Jadi saya mau ganti text power, semuanya akan berubah, ya. Tapi bukan sulapan lewat Capsman. Nah, syaratnya adalah pertama, router yang kita gunakan adalah versi 6.11 ke atas. Kalau masih pakai versi 5, di-upgrade aja ke 6.11. Nanti controller itu tidak butuh interface wireless, jadi masih pakai yang tidak ada wirelessnya bisa. Capsman versi 2 sudah keluar, tapi tidak kompatibel dengan versi 1. Tidak kompatibel dengan versi 1. Kalau yang versi 2 ini jalan mulai di 622 RC7. Tidak bisa jalan di 611. Access point yang akan kita gunakan, CAP-nya nanti menggunakan levelnya level 4 minimal, karena untuk bikin access point sesuai dengan license yang ada di Mikrotik minimal levelnya level 4, bukan level 3. Kalau level 3 cuma beri sama station. Baru nanti kita aktifkan yang namanya package wireless FP. Jadi pastikan nanti waktu kita install di versi 6.11 ke atas ada pilihan ya wireless, nanti ada yang disable. Nah, wireless FP nanti yang di enable, baru kita akan bisa menemukan yang namanya fitur Capsman ini. Nah, koneksi dari ke Capsman ada beberapa cara. Ada max layer dan ada IP layer. Kalau max layer otomatis nanti access point-nya tidak butuh IP, jadi tidak perlu setting IP sama sekali. Yang penting terletak satu layer dengan access point, layer 2. Layer 2 physical ataupun layer 2 tunnel boleh. Yang penting layer 2 antara AP dengan antara Caps dengan Capsman. Kalau kita pakai AP layer, Caps bisa melewati NAT. Jadi Caps bisa berada di belakangnya NAT. Yang penting dia kenal Capsman-nya, bisa nge-ping Capsman-nya, cukup. Yang intinya adalah Caps harus bisa menjangkau IP dari Capsman-nya. Nah, ini cara pemilihan Caps ke Capsman. Jadi nanti yang mencari adalah Caps, dia mencari Capsman-nya, mencari controllernya. Nah, cara pertama yang dilakukan adalah Caps akan mencari yang namanya sistem identity Capsman. Kalau tidak ada, ya misalnya setting kosong default. Yang kedua dia akan mencari Capsman yang ada di dalam jaringan itu, otomatis, ya, otomatis. Nah, ini lebih banyak dianjurkan menggunakan IP saja connect-nya, jangan pakai model discovery seperti itu. Nah, nanti bisa juga menggunakan yang namanya certificate, ya, pakai transport layer security authentication. Apakah Anda mau pakai atau tidak, ataukah cuma hanya di manajernya, ataukah dua-duanya mau diaktifkan sistem certificate untuk layernya, layer transportnya. Nah, ini konfigurasi yang di Caps. Jadi versinya harus 6.11 ke atas. Wireless di CAP nanti tidak bisa di manage, ya. Tidak bisa di manage secara konvensional. Artinya kalau misalnya saya remote ke
wirelessnya tidak bisa saya ganti-ganti option yang ada di dalamnya. Frekuensi nggak bisa diganti, semua tidak bisa diganti karena sudah di overhandle oleh Capsman wirelessnya. Wireless posisinya dia akan disable. Ini kalau modenya adalah forward to Capsman. Kalau Caps saya set, dia forward ke Capsman, otomatis nanti wirelessnya nanti statusnya dia disable dan ada keterangan managed by Capsman. Yang kedua, wireless jadi enable, ya, enable, tapi masih ada keterangan managed by Capsman. Ini kondisinya kalau Caps, ya, Caps ini di local forward, jadi trafficnya diarahkan ke local access point, jadi tidak di forward ke Capsman. Nah nanti konfigurasi di Capsman jadi minim, jadi saya cukup setting IP interface wireless Caps, di situ saya setting, saya tunjukkan Capsnya di mana, udah itu aja yang setting. Tidak perlu setting IP, tidak setting macam-macam. Nanti semua konfigurasi akan dilakukan di sisi controllernya. Ini konfigurasi di CAP-nya. Nah, ini contohnya. Saya mau bikin konfigurasi untuk CAP dengan mode forward to Capsman. Nah, Caps dalam layer 2 dengan Capsman ya, pastikan seperti itu. Kita pakai adopsinya pakai layer 2 ya, layer 2. Semua traffic lain nanti akan di forward ke Capsman. Semuanya akan di-forward ke Capsman. Yang perlu dilakukan di Caps adalah pertama untuk supaya kita bisa membedakan antara AP1 dengan AP yang lain, ya pastikan nanti Anda set sistem identitinya supaya kelihatan. Jadi oh ini AP mana? Kalau misalkan identiti MikroTik semua kita nggak tahu MikroTik yang di mana. Ya. Jadi setting sistem identity. Setelah itu arahkan ke arah Capsman yang kita punya. Jadi kita bisa set interface yang mau kita serahkan untuk dikontrol Capsman VLAN berapa? Isikan ya. Lalu discovery interface-nya isikan. Jadi discovery interface ini adalah interface yang menghadap ke Capsman-nya. Kalau misalkan access point itu menggunakan tersatu yang connect ke jaringan, yang terhubung langsung direct connect ke Capsman, Anda pilih misalkan tersatu, pilih tersatu. Ini saja yang perlu disetting di sisi Capsman. Nanti otomatis Caps akan mencari Capsman. Jadi discovery interface-nya kita pilih satu satu. Yang kedua konfigurasi di Capsman untuk mode forward ini. Yang pertama kita create namanya datapath. Jadi ada beberapa profile nanti yang kita siapkan sebelumnya. Jadi pertama adalah kita siapkan datapath, kita siapkan setting channel, ya, channel. Kemudian kita setting create yang namanya configuration. 3 tempat ini yang baru kita setting. Datapath saya namakan dengan forward, kemudian FDD ya, tulisannya biru ini. Lalu channel saya pilih di sini namanya adalah channel 124 ya. Frekuensinya 2412 2 GHz BG. Lalu konfigurasi ini saya arahkan. Name-nya adalah area 124. Channelnya saya arahkan ke channel yang saya buat sebelumnya. Datapath-nya saya arahkan ke datapath yang sebelumnya saya bikin. SSID saya set, saya bikin SSID apa untuk grup konfigurasi ini. Jadi saya punya profile konfigurasi namanya adalah area 124. Nah setelah itu saya masuk ke Capsman interface. Jadi setelah saya arahkan konfigurasinya ke sana ke Capsman, di Capsman saya akan bisa menemukan satu interface namanya CAP1 kalau default ya, CAP1 secara dinamik. Nah CAP1 begitu dikenali oleh Capsman, saya edit untuk menggunakan konfigurasi namanya adalah area 1. Ya. Nah nanti kalau misalnya kita mau edit isi dari settingan, kita bisa edit langsung di configuration. Ya. Nanti di configuration ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Ada datapath, ada channel, bisa kita ubah-ubah. Itu untuk mode forward. Nah nanti seperti ini. Isinya. Saya senang pakai ini untuk menampilkan karena kalau dengan cara seperti ini semuanya akan tampil secara komplit ya. Tapi kalau saya pakai Winbox nanti akan menampilkan sebagian saja. Nah ini yang terjadi di Capsman akan muncul interface CAP1 RS running S berarti sleeve karena saya masukkan ke bridge ya. Saya masukkan ke bridge supaya menggunakan network yang ada di dalam bridge di Capsman karena saya forward ke sana semua traffic. Lalu di interface bridge port akan muncul CAP1 juga akan masuk ke dalam bridge port. Ini yang terjadi di dalam Capsman. Ya. Yang berikutnya kalau saya forward ke lokal, ya, ke lokal. Caps dalam layer 2 dengan Capsman tetap. Ya. Ini belum lintas network ya.
semua traffic client nanti akan di-forward ke local access point. Jadi pertama yang perlu kita siapkan adalah pastikan kita setting IP, gateway, DNS, kemudian sosnet. Pastikan router AP ini bisa connect internet. Karena semua traffic nanti akan di-forward ke sana, ya, bukan ke servernya. Nah, set DHCP server di interface VLAN 1, kalau misalkan Anda mau pakai DHCP server lebih gampang seperti itu. Nah, selanjutnya pertama Anda set SSID, identity, ya, sistem identity untuk memastikan bahwa nama dari access point nanti akan gampang dikenali di sisi capsman-nya. Lalu yang kedua juga sama, interface wireless capsman kita enable, kemudian interface-nya yang mau kita serahkan untuk di manage capsman kita arahkan, kita pilih, ya, mana yang mau diserahkan ke capsman. Jadi tidak otomatis semuanya dipilih, ya. Kalau misalnya saya punya tiga mini PCI, saya mau 2 aja yang dikelola oleh capsman atau di manage oleh capsman, ya 2 ini aja yang dimasukkan. Bila 1, bila 2 misalnya, bila 3-nya mau saya set manual, ya, nggak apa-apa, bisa seperti itu. Discovery-nya sama, isi ke Ether 1. Nah, ini yang di capsman yang perlu setting adalah pertama saya bikin datapath namanya lokal. Nah, di dalam datapath itu ada option namanya adalah local forwarding. Itu Anda centang, ya, dicentang untuk memastikan bahwa itu nanti akan di forward ke local access point, lokal CAP. Setting lain sama seperti yang tadi, channel configuration, ya. Di interface datapath juga begitu, di interface capsman juga begitu. Nanti begitu kita sudah mengenai CAP1, saya arahkan CAP1 supaya menggunakan yang namanya configuration area 124. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah bisa langsung mengenali capsman. Jadi kalau misalnya di interface wireless print nanti akan muncul juga statusnya seperti ini, managed by capsman. Ini yang terjadi di sisi CAP-nya. Tapi bilenya running. Kalau yang sebelumnya, yang forward to capsman, wireless-nya posisinya disable. Kalau ini running, ya, ini running. Ini status interface-nya, CAP1. Ya. Jadi dia tidak RS, ya. Tidak masuk ke dalam bridge port-nya ini apa namanya, capsman. Nah, untuk pengembangan berikutnya itu kalau lokal, jadi Anda nanti bisa terapkan capsman dan caps itu nanti berbeda segmen. Beda segmen, ya, misalkan satu di Surabaya, kontrolnya di Jogja misalkan, atau mungkin yang lain, ya, boleh seperti itu. CAP bisa berada di belakangnya NAT, jadi tidak harus satu segmen, ya, tidak harus satu layer 2. Konfigurasi custom di suatu CAP nanti bisa dilakukan dengan cara mengoverride settingan yang sudah kita jalankan. Jadi di konfigurasi, di menu konfigurasi, kita bisa mengoverride settingan yang sudah kita buat di datapath dan di channel. Bisa kita override per konfigurasi. Kemudian dalam satu router bot itu bisa lebih dari satu wireless. Jadi Anda mau pasang 4, mau pasang 5, mau pasang 6 boleh. Apakah semua nanti akan diserahkan untuk dikontrol capsman atau enggak, atau sebagian. Ini tinggal setting waktu setting pertamanya aja untuk diarahkan ke capsman, mana yang mau di manage oleh capsman. Ini contohnya, saya punya 2 router, masing-masing router ada 2 mini PCI. Ya. Jadi di interface akan kelihatan seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 radio yang terdetek. Di konfigurasi saya punya 4 konfigurasi, 124, 158, 224, 258 dan seterusnya. Lalu di channel, saya punya channel yang sudah saya setting di sana. Kemudian di datapath saya juga sudah punya 2 profile untuk forwarding to capsman dan forward to local. Nah, seperti ini. Ini interface yang akan terbentuk di interface list. Secara otomatis nanti akan terbentuk SMB nanti bisa di drag ke sana. Apa sih artinya SMB? S yang jelas di atas slave, ya, dia masuk ke dalam bridge port. Secara otomatis nanti ini tergantung dari ini di datapath-nya ini. Kalau misalkan kita terapkan forward, nanti ada pilihan itu mau di bridge ke bridge mana. Kalau misalnya kita punya bridge, kita bridge ke sana, otomatis wireless itu nanti akan meneruskan semua service yang ada di dalam bridge sana. Apakah Anda punya hotspot ataukah Anda punya hanya DHCP biasa, akan di forward ke sana. Ya. Kemudian yang kanan ada dalam bridge port, jadi ada CAP 1, 2, 3, 4 nanti akan masuk ke bridge port, ya, otomatis, ya, akan masuk ke dalam bridge. Kalau misalkan itu nanti modenya adalah forward to capsman.
Lalu kalau kita scan, nah juga akan kelihatan. Ya kebetulan saya pakai laptop yang support 5,8 dengan 2,4, jadi semua frekuensi yang di frekuensi 24 dan frekuensi 5,8 juga kelihatan semua. Oke, mungkin ada yang mau sharing. Oh, saya boleh tanya, ada yang sudah menerapkan Capspan ini di live networknya? Boleh angkat tangan? Ada ya? Oke. Sore-sore ini kalau misalnya saya buka pertanyaan, mungkin dia akan bertanya, Pak, mungkin bisa ke atas panggung Pak, mungkin cerita sedikit tentang Capspan yang sudah diterapkan. Jadi waktunya sharing Pak. Daripada saya buka pertanyaan, ya, saya minta aja yang sudah punya live network, karena saya juga butuh masukan karena terus terang Capspan ini saya belum banyak pakai di live network ya. Jadi saya ingin tahu, kalau merek lain saya sudah banyak pasang, ya, dan saya ingin melihat. Jadi dari teman-teman yang sudah menggunakan kira-kira seperti apa? Boleh ke atas Pak? Nah, wah, teman juga akhirnya. Ya, boleh cerita Pak. Jadi Capspan ini kira-kira seperti apa? Mungkin ada kekurangan dan sebagainya, mungkin bisa di-share dengan teman-teman yang ada di sini. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Irvin Nasmi, saya dari Universitas Negeri Padang. Kebetulan untuk fitur Capspan ini kita udah pakai, mungkin dengan spesifikasi yang digunakan 1 unit RB1100 AHX2 sebagai Capspan-nya dan 15 unit RB411AH dengan chipset R52HN sebagai CAP-nya. Nah, mungkin kalau yang saya coba pernah gunakan hanya local forwarding saja. Jadi si AP itu dibikin layer 2 dan trafficnya memang kebetulan langsung masuk ke Capspan-nya juga. Nah, mungkin sederhananya sampai mungkin dari sisi versi Capspan-nya yang digunakan karena 619 sekarang, jadi versi 1, belum coba upgrade ke yang versi 2. So far sih nggak ada masalah. Mungkin itu aja kali Mas. Satu AP aja ya berarti? Bukan banyak. AP-nya ada 15 unit. 12, oh mantap. 15 unit karena ada gedungnya 5 lantai, jadi saya bagi semuanya ada sekitar 15 unit. Oke. Jadi yang di-handle sama 1 unit RB1100 AHX2. Semuanya kembar, AX2, oke. Untuk akses point-nya sama atau? Akses point-nya identik semua, Identik. RB411AH dengan chipsetnya R52HN. Oke. Jadi kalau kombinasinya seperti itu. Baik. Ada lagi? Itu aja. Itu aja, oke, thank you. Oke. Mas Refik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya. Jadi, dari apa yang sudah sampai Pak Irving ini, ya ternyata Capspan ini, kalau misalkan Anda mau adopsi tempat Anda juga cukup bagus, sudah teruji ya. Ada baiknya mungkin Anda kalau misalnya mau coba dengan tipe yang berbeda, ya, tipe berbeda. Coba lagi dengan mungkin dengan metode-metode yang bisa dikembangkan di sini. Ya. Satu akses point, beberapa radio. Radionya mungkin bisa di-set, satunya ikut Capspan, yang satunya enggak. Misalkan seperti itu. Bisa juga nanti kita mainkan powernya, karena saya lihat selama saya main wireless ini, teman-teman di lapangan itu masih suka yang namanya power gede. Power gede. Karena tidak semua yang gede itu enak. Setuju tidak? Setuju ya? Tidak semua yang gede itu enak. Kadang-kadang yang gede ini bisa mukul tetangganya juga. Nah, otomatis dengan cara manage seperti ini, kita harapkan pada saat kita memanage sebuah access point, tidak perlu lagi kita meremote satu persatu. Jadi cukup radio itu kita kontrol dari satu dashboard. Dari satu dashboard. Enaknya lagi satu dashboard itu bisa terletak di mana saja. Tidak harus di dalam satu network yang sama dengan access point-nya. Oke, mungkin saja. Barangkali ada yang, kalau ada yang tanya gini aja. Saya takut mana ya? Kita bisa discuss lebih jauh. Ini aja, ini nomor kontak saya. Ya, ini kontak saya. Kita bisa discuss lebih jauh. Kalau misalkan nanti Anda mau sharing, misalkan ada yang mau kita diskusikan, karena saya nanti juga akan lebih banyak melihat kira-kira kelebihan Capspan ini apalagi. Ya. Satu yang jujur saya belum menemukan di fitur mikrotik ini, belum bisa menempel yang namanya map. Ya, peta. Ya.
Nanti kalau misalnya kita sudah ada peta, model peta gitu ya, kita punya DNA sebuah gedung, saya pasang di situ access point letak di mana, tempatnya di mana. Nanti gampang. Kalau seperti ini kan ini masih dalam bentuk dashboard, jadi kelihatan hanya ada CAP 1, 2, 3, 4 dan kita bisa rename. Ya, hanya bisa kita rename. Kalau kita orang yang sudah suka menghayal, saya yakin itu akan sesuatu yang tidak kita suka. Gitu. Tapi kalau kita sudah senang dengan visualisasi, ada map, kita melihat sana, tinggal lihat, oh ini sini, itu lebih gampang. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya Anda punya format seperti itu, sudah dikombin dengan map, kasih tahu saya. Saya juga pengen buat masalahnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Mufti Subiantoro.